Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Nurunasari dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 10221018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal bab 1 sampai 3 dengan judul pengaruh struktur modal dan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan, studi kasus pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Diajukan untuk tugas evaluasi akhir semester mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen Rola Manjaleni SEMSI. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Ada latar belakang. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah lebih dari 70% pendapatan negara itu berasal dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan negara, termasuk belanja rutin dan pembangunan infrastruktur. Salah satu penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan merupakan pajak yang berasal dari pendapatan suatu badan atau perusahaan. Terdapat benturan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha meminimalkan pembayaran pajak, sedangkan pemerintah membutuhkan dana untuk penyelenggaraan pemerintah. Perbedaan kepentingan ini seringkali menyebabkan wajib pajak mencoba mengurangi pembayaran pajak dengan cara legal maupun ilegal. Penerimaan pajak bisa berasal dari berbagai sektor industri seperti manufaktur, jasa, pertambangan, real estate, konstruksi, dan penelitian ini akan memilih sektor konstruksi sebagai perusahaan yang akan diteliti karena konstruksi mencatat kontribusi penerimaan yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Strategi perusahaan dalam meminimalkan beban pajak dilakukan dengan penguatan struktur modal yang diukur dengan LDAR atau Long Term Debt to Asset Ratio dan DER atau Debt to Equity Ratio, serta perencanaan pajak yang diukur dengan ETR atau Effective Tax Rate. Struktur modal yang baik dapat mempengaruhi pajak penghasilan badan, dan perencanaan melibatkan optimasi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ETR yang rendah dapat menunjukkan tindakan agresif dalam mengelola pajak, di mana perusahaan berusaha mengurangi kewajiban pajak tanpa mengorbankan laba akuntansi keuangan. Lalu, semakin tinggi LDAR dan DER akan mengakibatkan pajak penghasilan yang akan dibayarkan suatu perusahaan semakin rendah. Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh struktur modal dan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan. Studi kasus pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022. Lalu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah struktur modal berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022? Yang kedua, apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022? Dan yang ketiga, bagaimana gambaran struktur modal dan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022. Lalu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu satu, untuk mengetahui apakah struktur modal berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Kemudian, apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan, dan apakah struktur modal dan perencanaan pajak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Kemudian, manfaat penelitian. Ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Harapannya, temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan ekonomi dan dapat digunakan sebagai referensi atau pertimbangan dalam melaksanakan penelitian berikutnya. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi perusahaan. Hasil penelitian diharapkan menjadi panduan bagi perusahaan konstruksi di Indonesia untuk meningkatkan laba melalui strategi, struktur modal, dan perencanaan pajak yang sesuai dengan regulasi.
Kemudian bagi akademis, hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi kalangan akademis, khususnya mahasiswa, untuk penelitian serupa atau dengan fokus yang berbeda. Kemudian memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam terhadap variabel yang dikaji. Kemudian bagi penulis, hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi penulis dalam mengaplikasikan pengetahuan kuliah serta menambah wawasan mengenai dampak struktur modal dan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Ada kerangka pemikiran. Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan, berikut ini model kerangka berpikir dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu pengaruh antara variabel independen, yaitu struktur modal dengan debt to equity ratio atau DER sebagai variabel X1, lalu long term debt to asset ratio sebagai variabel X2, dan perencanaan pajak dengan effective tax rate sebagai variabel X3 terhadap variabel dependen, yaitu pajak penghasilan badan sebagai variabel Y. Kemudian rumusan hipotesis. Dari rumusan masalah sebelumnya, maka dibuat rumusan hipotesis sebagai berikut. Rumusan masalah pertama yaitu pengaruh debt to equity ratio atau DER terhadap pajak penghasilan badan. DER digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara utang dan ekuitas perusahaan. DER yang rendah menunjukkan manajemen yang efisien dalam mengelola struktur modal sehingga dapat meminimalkan beban pajak penghasilan badan. Maka dibuat hipotesis 1 yaitu DER berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Lalu rumusan masalah yang kedua, pengaruh long term debt to asset ratio atau LDAR terhadap pajak penghasilan badan. Long term debt to asset ratio adalah ukuran yang mengevaluasi sejauh mana aset perusahaan didanai oleh utang jangka panjang. Semakin tinggi LDAR dapat mengakibatkan pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih rendah. Maka dibuat hipotesis kedua, LDAR berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Lalu rumusan masalah yang ketiga yaitu pengaruh ETR terhadap pajak penghasilan badan. Dengan perencanaan pajak yang efisien dapat menekan pajak penghasilan badan ke tingkat rendah yang tercermin dalam indikator ETR sebagai metode evaluasi. Maka dibuat hipotesis 3 yaitu ETR berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang menggunakan analisis data berupa angka dengan teknik statistik untuk menguji hipotesis pada populasi atau sampel tertentu. Selanjutnya, operasional variabel. Operasional variabel yang digunakan diukur dengan skala rasio, yaitu sebagai berikut. Variabel X1 debt to equity ratio menggunakan rumus DER sama dengan total debt per equity. Kemudian variabel X2 LDAR sama dengan long term debt per asset, dan variabel X3 yaitu ETR sama dengan beban pajak penghasilan per laba sebelum pajak. Kemudian teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, khususnya laporan keuangan perusahaan di sektor konstruksi yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2018 sampai 2022 yang diakses melalui situs resmi BEI. Dan proses pengumpulan datanya dilakukan secara elektronik menggunakan metode dokumentasi dan studi kepustakaan yang melibatkan penelusuran literatur dari buku-buku dan artikel penelitian sebelumnya. Kemudian populasi dan sampel. Populasi yang diamati dalam penelitian ini adalah perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022 dengan 5 tahun pengamatan. Lalu dengan jumlah total perusahaan dalam populasi penelitian mencapai 24 entitas. Kemudian untuk pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling, merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus. Kemudian didapat 55 sampel dari 11 perusahaan. Kemudian teknik pengujian data.
Terdapat 4. Yang pertama statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai statistik atas variabel, di mana variabel di sini yaitu LDAR, DER, dan ETR. Kemudian analisis ini akan dilakukan dengan menghitung nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata mean, dan standar deviasi. Kemudian yang kedua, regresi linear berganda digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya dua variabel melalui koefisien regresinya. Dirumuskan dengan rumus sebagai berikut dengan keterangan, yaitu Y sama dengan pajak penghasilan badan, alfa sama dengan konstanta, beta sama dengan koefisien regresi, X1 itu struktur modal, X2 itu perencanaan pajak, dan E itu error. Lalu ada koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Lalu uji asumsi klasik terdapat 4, yaitu uji normalitas, uji heteroskestasitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Kemudian ada teknik hipotesis, yaitu uji T dan uji F sebagai berikut. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.